Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh audien yang telah hadir di mata kuliah Bahasa Indonesia hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen tercinta kita, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Roni Nugraha. Sebelum kita kepada acara inti, saya izin untuk memperkenalkan nama diri saya dan nama teman-teman saya. Yang pertama, kenalkan, nama saya Jikro Lelan. Saya sini sebagai moderator. NPM saya 201063 10764. Lalu yang kedua ada Entang Hidayat. Ketiga ada Nur Pradipta. Keempat Gina Khairunida. Kelima Febriana Indah. 6 Felix Erianto Maruntung. Dan ketujuh Fajri Arif. Nah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada teman-teman saya dipersilakan untuk memperjelaskan apa itu penyusunan unsur serapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Felix Erianto Maruntung. Saya dari PJKR 1B dan NPM saya 201063 1070075. Di sini saya akan membacakan apa itu pengertian kata serapan. Kata serapan yaitu kata yang berasal dari kata asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Di masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa kalau menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, terpandang, dan lain-lain. Padahal, di sisi lain penggunaan kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Hairunida dari kelas 1B, NPM saya 201063 10777. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam perkembangannya bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya adalah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Cara menulis tidak menjadi pertimbangan penyesuaian kata serapan. Umumnya, kata serapan disesuaikan pada lafalnya saja. Meski kontak budaya dan penutur bahasa-bahasa itu berkesan silih berganti, proses penyerapan itu ada kalanya pada kurun waktu yang timpang tindih sehingga orang-orang dapat mengenali suatu kata serapan berasal dari bahasa yang mereka kenal saja. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin Mansyah. Saya dari PJKR 1B, nomor NPM 201063107071. Saya di sini akan menjelaskan contoh unsur serapan. Selain kata serapan, Indonesia juga mempunyai beberapa imbuhan serapan. Imbuhan serapan dalam bahasa Indonesia ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari kata serapan asing, kata baku, asal bahasa. Yang pertama itu ada aktor. Kata bakunya aktor, asal bahasanya dari Inggris. Yang kedua ada alergi. Kata bakunya alergi, asal bahasa Inggris. Yang ketiga kata serapan asingnya akses. Kata bakunya akses, asal bahasa Inggris. Yang keempat kata serapan asingnya acting, kata bakunya acting, asal bahasa dari Inggris.
Yang kelima ada kata serapan asingnya ballpoint, kata bakunya ballpen, asal bahasa dari Inggris. Yang keenam kata serapan asingnya checks, kata bakunya check, asal bahasa dari Inggris. Yang ketujuh ada kata serapan asingnya detail, kata bakunya detail, asal bahasa Inggris. Yang kedelapan kata serapan asingnya dilemma, kata bakunya dilema, asal bahasa Inggris. Nomor 9 kata serapan asing disco, kata bakunya disco, asal bahasa dari Inggris. Yang ke-10 kata serapan asingnya dos, kata bakunya dosis, asal bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Antang Hidayat dari kelas PJKR 1B, nomor NPM 2010631070 148. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kata serapan. Yang pertama, adopsi. Ketika bahasa asing diadopsi dalam bahasa Indonesia, adopsi pertama, konsepnya diadopsi, tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Misalnya kata sholat, bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia menjadi sembahyang. Proses adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Kata serapan dengan proses adopsi tidak mengubah lafal dan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contoh, supermarket dari kata supermarket, formal dari kata formal, editor dari kata editor. Yang kedua, adaptasi. Kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contoh, maksimal, maksimal, organisasi, organisation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Indah Pertiwi, NPM 20106310 773. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kata serapan. Ada terjemahan dan rekreasi. Untuk yang terjemahan itu, proses ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Contoh kata serapan antara lain, yang pertama ada suku cadang. Suku cadang itu dari kata spare part. Yang kedua ada uji coba dari kata try out. Dan yang ketiga ada siksaan dari kata azab. Selanjutnya ada kreasi. Kreasi itu cara kreasi hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih. Maka pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam 1 kata saja. Contoh kata serapan dengan konsep kreasi antara lain, yang pertama ada efektif. Efektif itu dari kata serapannya menjadi berhasil guna. Kedua ada subtle, yaitu ulang alik. Dan yang ketiga ada spare part, yaitu suku cadang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Pradipta, NPM saya 20106310 713, PJKR 1B. Di sini saya akan memaparkan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.